untuk proses syutingnya sendiri, Tasya, sejauh ini udah sejauh mana sih proses syutingnya? Apakah nanti saat Ramadan juga masih akan kejar tayang untuk syuting atau gimana? Boleh diceritain sedikit mungkin? Pasti karena ini tuh hari ke-34 in total Mhm, kita 34 hari, terus mhm, kita episode 1 untuk promo kita bikin 16 hari, mhm. dan jadinya sampai puasa nanti insya Allah kita akan terus tetap sih karena kita kan pengennya ngejar ngejar buat lebaran ya. Hmm. Nah, ini berarti apakah project pertama stripping di bulan Ramadan atau sebelumnya mungkin Salsa udah pernah ya? Atau pertama? Um, ya akhirnya balik lagi ini pertama lagi sih, tapi waktu itu Mhm, sempat sempat lah ya, main mhm. untuk sesi Ramadan aja. Oh gitu, oke. Ada persiapan tersendiri nggak sih untuk syuting selama bulan Ramadan nanti? Soalnya Salsa pasti puasa juga kan ya, bener ya? Puasa ya? Iya, Puasa ya. Jadi ada persiapan nggak nih untuk mungkin buka puasa atau sahurnya nanti di lokasi syuting? lebih ke arah persiapan mental untuk memerankan Sakinah ketika bulan puasa kali ya. Oh iya Karena bener-bener. Sakinah capek banget ya meraninnya, kayak ya seperti apa ceritakan tadi, dia tuh full of gitu. Jadi kayak lebih bentar lagi puasa, jadi aku masih menyiapkan mental, yuk puasa nggak boleh sampai pingsan gitu, harus kuat banget, niatnya harus benar gitu. Tapi kalau untuk persiapan sahur kan ya kita nggak ada yang sahur di lokasi Oh, aja oke. gitu. Jadi paling ya nanti paling ngabuburit di lokasi aja kali ya buat Iya. buka puasa. Ngabuburit bareng berarti ya, sama menyiapkan mental harus puasa sambil nangis-nangis. Sampai kemarin aku bercandain saudara Eh, kita Pak Antah, aku bilang Pak, saya nggak boleh banyak nangis-nangis loh, puasa batal nanti loh saya. Sasha ini kan Sakina banyak scene sama Ibu Yati Octavia. Nah, ini pertama kali banget syuting sama beliau atau sebelumnya udah pernah mungkin syuting dengan beliau? Pertama kali syuting bersama Bunda Yati berserta Om Mhm. Pangki. Oh, pertama kali. Nah, menemukan kesulitan nggak sih berakting bersama aktor dan aktris senior sebesar beliau gitu? Ada kaku-kakunya kah atau mungkin malah banyak diarahin? Enggak juga sih, kebetulan Bunda Yati dan Om Pangki adalah sosok yang sangat luar biasa, dan Mhm, energi yang mereka kasih ke aku juga sangat besar. Jadi ada mhm, beberapa sih sama Bunda Yati aku jadi gampang banget nangis, begitu juga dengan hmm, uh, Tante Hamida ya. Jadi kayak semua pemain senior di sini jujur menurut aku sangat luar biasa dan memberikan energi yang keren gitu. Karena ya mhm, walaupun mereka senior, mereka tuh banyak banget ngobrol, ya ngasih mhm, banyak wajah juga. Dan Om mhm. Pangkis juga senang banget ke Banyol. Jadi kita tuh kayak syuting sangat seru gitu. Bukan yang I kayak fresh. see. Aduh takut nih syuting sama Senior. senior nanti Mhm. takut gimana, ternyata enggak, itu cuma ketakutan di awal aja. Pas ketemu mereka adalah dua sosok pasangan yang sangat luar biasa. Tiga episode awal Bidadari Surgamu memperoleh rating yang cukup bagus, bahkan menempati peringkat 5 besar. Bagaimana pendapat kamu, Salsha? Dan perolehan tersebut apa jadi beban untuk kamu, atau malah jadi pemicu semangat untuk bisa berakting lebih keren lagi? Yang pasti aku sangat merasa bersyukur. Awalnya kita juga sangat deg-degan dan Hmm. emang dari awal pun aku tidak muluk-muluk kayak oke, sinetron Bidadari Surgamu harus rating satu, enggak sih. Hmm. Aku Hmm. aku selalu bilang sama teman-teman semua di sini, ya udah kita kerjain yang terbaik, kita lakuin yang terbaik, semoga hasilnya juga baik, dan ya yang penting kita dikasih apa ya, rezeki dan berkat sama Allah ya secukupnya gitu. Dan Hmm. ternyata pas pertama kali tayang kita alhamdulillah selalu dalam 5 besar, yang pasti seneng banget, kita semua seneng banget dengan hasilnya, dengan euforia penonton gitu. Tapi kalau dijadiin beban sebenarnya bukan beban sih, tapi lebih yang kayak oke, sekarang PR kita adalah gimana caranya kita bisa stabil atau terus meningkat gitu. Jadi Hmm. di sini nggak pengen terlena sih dengan yang kayak oke, perdana rating udah bagus 3 episode, 3 days in a row semuanya rating Hmm. bagus gitu. Tapi aku nggak pengen terlena dengan hal itu gitu. Jadi menurut aku kalau aku terlena nanti lama-lama aku bakal tidak punya spirit atau tidak punya apa ya,
kayak udahlah udah bagus, ngapain gue terlalu usaha, ngapain gue belajar lagi gitu. Nah aku nggak pengen terjerat di dalam situ. Jadi dengan rating bagus ini aku akan terus berusaha untuk setidaknya membuat Bidadari Surgamu tetap stabil di tempatnya. Oke. Tapi sejauh ini itu kan tadi dari rating. Kalau dari tanggapan orang terdekat atau mungkin fans itu gimana sih tentang Salsa memerankan Sakinah di Bidadari Surgamu ini? Apakah feedbacknya gimana gitu yang kamu dapetin dari orang-orang Uh, terdekat dan fans? Alhamdulillah sih positifnya kalau dari keluarga pun mereka sangat support dan sangat senang. Terus habis itu dari sahabat-sahabat aku juga yang kayak ih bangga banget sama lo gitu, akhirnya balik lagi ke sinetron dan hasilnya sangat baik gitu. Terus fans teman-teman social di luar sana juga yang kayak ih senang banget Salsa main sinetron. Terus Salsa tuh kalau nangis selalu bikin ikut mereka, bikin mereka nangis juga gitu. Jadi so far sih alhamdulillah feedbacknya positif, jadi happy banget. Build chemistry sama Rizky Nasar ya, mungkin karena banyak tektokan sama Rizky Nasar. Ini ada kesulitan nggak sih Salsa? Atau mungkin sebelumnya memang udah pernah beradu peran bersama Rizky Nasar? Ya kita pernah syuting film bareng beberapa tahun lalu, mungkin sekitar 2017-18 ya, aku nggak begitu ingat juga. Pokoknya kita udah pernah di satu film, udah pernah satu project ya. So far karena kita udah kenal sebelumnya, jadi lebih mudah kali ya Kak komunikasinya. Jadi kayak ya udah aja gitu, dan Iki juga open for komunikasi kalau kita bisa kayak kayak gue nggak usah gini-gini, kayak gue gini deh. Terus dia juga sebaliknya, jadi ya udah lancar-lancar aja, alhamdulillah, bukan yang sesusah itu. Karena kebetulan aku sama-sama cuek, jadi yang kayak bisa kita ngobrolin ini langsung obrolan selesai, klik syuting udah selesai beres. Jadi alhamdulillah sih gampang. Dengan karakter lainnya kan juga berarti tidak menemukan kesulitan untuk bangun chemistry ya, mungkin dengan Josephine atau dengan Alhamdulillah Jojo juga, Josephine juga sangat baik, seru banget, lumayan klop lah. Walaupun belum sering ketemu ya, karena Sakinah sama Flora itu kan masih nggak boleh kasih tahu, pokoknya ya kasih aja deh. Ya, jangan sampai spoiler jadinya. Ya habis itu kita keluasan karena syuting sama dia hari ini nih. Oh iya, hati-hati. Oke, oh ya, sejauh ini tadi kan kalau nggak salah udah hari ke berapa, 34 ya syutingnya ya? Betul ya? Iya ya, kalau nggak salah 30-an lah. Ya, 30-an. Nah, itu ada sejauh ini momen seru yang paling berkesan selama syuting ada nggak sih Salsha? Mungkin bersama Rizky Nasar atau bersama pemeran lainnya? Atau bersama tim produksi, ada pengalaman yang seru nggak ya? Sebenarnya banyak sih ya, kalau ditanyain kayak gini selalu bingung ya. Mungkin seru ada adegan sama Mam Bunda Yati, itu kita baru start syuting malam karena emang semua scene di hari itu malam. Dan itu kita nggak satu hari ya, lebih dari 10 jam pastinya kita syuting berdua doang pemainnya, dan itu full hujan-hujanan. Jadi kita sehari terbasah gitu, dan scene hujan itu diambil dari satu hari gitu. Jadi kita berhari-hari scene kerjanya hujan mulu, sampai orang-orang tuh ngeliat Sakinah kayak kerjaan lu basah mulu. Udah nangis terus, kehujanan juga gitu ya? Untungnya karena adegannya nangis tapi hujan kan, jadi lebih mudah ya gitu. Lebih gampang betul. Iya betul. Jadi kayak lebih emosinya lebih bisa langsung dapet ya. Siapa sih orang yang ngasih tangis dalam hujan kan? Drama. Iya. Kalau yang kira-kira yang paling ada nggak sih yang paling usil atau suka bercanda gitu di selama di lokasi syuting? Kira-kira siapa tuh? Kayak banget yang bercanda adalah Om Pangki. Yang paling feel di antara kita, yang cheerful, yang bercanda. Iya, Papa Maria, papanya Dennis gitu. Aku juga surprise ternyata Om Pangki adalah sosok yang sangat-sangat suka bercanda.
Oke, oke. Jadi kayak membantu mencairkan suasana juga lah ya di lokasi syuting. Syuting di sinetron ini sepertinya membuat bahagia bagi Salsha. Apalagi chemistry yang terbangun sudah cukup baik, bagus, dan ratingnya juga bagus. Apa yang paling sulit yang dirasakan dalam syuting Bidadari Surgamu ini, Salsha? Boleh dijawab? Terima kasih sebelumnya. Tantangannya mungkin ya berarti ya, lebih ke tantangannya. Sebenarnya yang tadi itu sih ya, kayak Peran karena dia ya? bertemu dengan aku, jadi kayak kadang aku harus menjaga jangan sampai salsanya yang keluar gitu ketika lagi berperan. Nah, gitu. Ketika lagi berbicara, apalagi kalau aku pribadi kan aku tuh ngomong cepet banget ya, Kak. Oh Jadi iya, iya. jadi kadang-kadang kayak tetap harus stay fokus kalau udah di set kayak oh ya lu sakinah jangan sampai keceplosan, jangan sampai keluar salsanya gitu. Dan ya tantangannya ya itu pasti karena banyak banget adegan dramanya, banyak banget adegan nangisnya, jadi butuh energi yang sangat besar untuk memerankan Sakinah gitu. Tapi ya alhamdulillah itu semua rasa capek itu semua terbayar dengan hasil yang kita dapat, hasil beberapa hari ini ya. Ya, ya. Sebagai seorang aktor atau aktris, apakah pernah merasa bosan dengan karakter yang diperankan? Enggak, tadi mau ngomong tentu, tapi kalau setelah dipikir-pikir enggak juga sih, karena kan selama ini kan aku seringnya 2 tahun terakhir ini kan di film dan di series, sedangkan itu kan karakternya berubah-ubah kan, maksudnya pernah dapet template ya gitu aja gitu. Jadi so far belum sih, masih aman aja. Oke. Dan sejauh ini dari karakter film, series, dan mungkin sinetron, Sasha cenderung kira-kira milih karakter yang emang ini gue banget atau yang ini bertolak belakang banget sama gue gitu. Kayak lebih prefer yang mana sih yang biasanya Sasha pilih? Apa aja karakter yang aku suka dan menurut aku di situ aku bisa keluar banyak sih. Gitu. Oke. Ya walaupun ada sempat juga main yang menurut aku kayak ini bukan zona aku banget lagi, dan pressure-nya gede banget karena aku ngerasa ini bukan zona nyaman aku, ini aku keluar dari zona nyaman aku. Tapi setelah dijalani kayak dapat banyak hal baru, jadinya akhirnya kayak oh ya gue harus belajar keluar dari zona nyaman gue gitu. Kalau di karakter Salsa sendiri di Sakinah ini termasuk yang keluar dari zona nyaman atau masih di area zona nyamannya Sasha? Sebenarnya masih di area zona nyaman sih, belum terlalu keluar jalur gitu, asal jangan tiba-tiba Sakinahnya jadi psikopat kan, baru itu keluar jalur tuh, aku belum pernah mainin psikopat. Jadi kayak itu baru di luar jalur. Cuman so far kalau sekarang kan masih oke lah karakternya Sakinah, masih bisa aku gali. Tadi dibilang proses syuting masih akan berlangsung sampai saat Ramadan. Apa ada permintaan khusus dari Sasha selama menjalani syuting nanti, misalnya pada saat sore hari atau malam hari, agar tidak terlalu menguras energi pas menjalani puasa? Ya sebenarnya sih udah request ya kemarin gitu. Kenapa ya kalau boleh, kalau kepastiannya jangan terlalu inilah scene yang menangis gitu. Cuman ya kalau udah seperti itu jalannya, kembali lagi kita harus profesional. Jadi udah gitu, jalanin aja. Tapi yang pasti kalau request sih so far sampai detik ini belum ada request kecuali itu ya. Tadi kan Sasha bilang kayak kalau psikopat itu, kecuali psikopat itu belum pernah. Nah, ada nggak sih karakter kedepannya yang mungkin Sasha ini pengen perankan yang belum pernah diperankan sebelumnya, yang bener-bener challenge? Jadi challenge banget deh, challenge baru untuk Sasha. Apa ya, banyak sih sebenarnya, aku banyak banget, aku belum main action, aku baru sekali main di komedi. Jadi sebenarnya kalau ditanya mau jadi peran apa tuh masih banyak banget kayak yang belum aku explore gitu. Cuman yang emang tertarik tuh dari dulu karena suka nonton ya beberapa film tuh, kepo aja kalau meranin orang yang kepribadiannya tuh ganda atau ada banyak tuh gimana sih.
atau jadi kayak orang gila RSJ ya seru deh. Nah, kira-kira apa sih pesan yang mau disampaikan dari sinetron Bidadari Surgamu ini? Ya, yang pasti tuh semua hal yang kita lakukan pasti ada resikonya. Dan kalau menurut aku kalau berani bertindak harus berani juga sih ngambil konsekuensi, ada ngambil apa ya konsekuensinya gitu. Dan yang pasti juga apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi, kita bisa berserah diri ke Tuhan sih.